Sejarah sering ditulis oleh pemenang, tetapi agama sering ditafsirkan oleh yang merasa menang, meski belum tentu benar. Dalam panggung teologi yang berdebu oleh ribuan tahun repetisi dogma, satu sosok terus dipajang sebagai kambing hitam abadi, iblis. Ia diposisikan sebagai antagonis sejati, biang keladi kejatuhan Adam, sumber dari segala makar, dan alasan mengapa umat manusia harus terus bersujud sambil gemetar. Tapi apakah benar demikian? Kita telah terlalu lama terbuai narasi satu arah, bahwa iblis adalah makhluk terkutuk, pengkhianat, durhaka dan pembangkang. Tak diberi ruang untuk bicara apalagi membela diri. Bahkan sebelum ia buka mulut, vonis sudah dijatuhkan. Sesungguhnya ia dari golongan kafir. Tapi tunggu dulu, apa benar sikap menolak sujud kepada makhluk adalah bentuk kekufuran? Atau barangkali justru itu bentuk paling jujur dari ketauhidan? Dalam dunia di mana kesalehan diukur dari penampilan, kekuasaan dibungkus dalam jubah agama, dan setan dipakai untuk mengalihkan kesalahan sendiri, iblis tampil sebagai simbol pembangkangan yang jujur. Ia tidak munafik, ia tidak menjilat, ia tidak pura-pura sujud hanya demi menjaga jabatan malaikat. Dan ironisnya, ia justru dihukum karena tidak bersujud kepada selain Tuhan. Disinilah absurditas dimulai. Adam baru lahir, belum bisa bicara, belum punya riwayat amal, dan langsung dapat penghormatan kosmis. Sujud massal dari para malaikat hanya karena perintah, bukan karena kelayakan. Dan satu-satunya makhluk yang bertanya yang menolak karena prinsip malah dianggap durhaka. Bukankah dunia ini aneh? Ketika seseorang taat buta, ia dipuji. Tapi ketika ia bertanya, berpikir, dan bersikap kritis, ia dikutuk. Maka jika benar iblis adalah simbol nalar yang berani menolak sujud palsu, bisa jadi yang terkutuk bukan dia, melainkan sistem yang membuat berpikir dianggap dosa. Kini, setelah ribuan tahun dijadikan alasan atas semua keburukan manusia, iblis mengajukan gugatan. Bukan untuk minta ampun, tapi untuk minta didengar. Ia tak ingin surga, ia hanya ingin klarifikasi sejarah. Jika manusia punya mahkamah konstitusi, maka semesta pun patut memberi ruang bagi mahkamah langit, tempat di mana bahkan setan pun boleh mengajukan hak jawab. Dan inilah panggungnya. Sebuah pengadilan kosmik, bukan untuk mengubah nasib, tapi untuk membongkar kepalsuan. Karena bahkan neraka pun bisa jadi suci, jika ia dihuni oleh yang jujur. Di tengah lengang jagat sebelum waktu terikat oleh jam dan kalender, satu perintah menggema di seluruh langit. Dentingnya bukan sekadar simbol ketaatan, tapi menjadi palu godam yang memecah kesadaran kosmis. Sujudlah kalian kepada Adam. Dan semua pun tunduk, semua kecuali satu. Satu yang memutuskan untuk tidak asal tunduk sebelum tahu kepada siapa ia menunduk. Dialah iblis, yang bukan malaikat tapi disuruh ikut protokol malaikat, yang diciptakan dari api tapi disuruh hormat pada tanah liat. Dan inilah ironi ilahi pertama, ketika seluruh pasukan surgawi sibuk sujud massal tanpa tanya, justru satu makhluk yang berpikir dituduh sebagai biang durhaka. Padahal, bukankah Tuhan sendiri pernah berkata bahwa manusia akan jadi khalifah karena mampu berpikir, bertanya, dan mengenal nama-nama? Lalu kenapa giliran iblis bertanya, dia justru dilabeli kufur? Mengapa aku harus sujud pada dia yang kau ciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api? Sebuah pertanyaan logis, bukan penghinaan. Tapi logika di hadapan dogma sering dianggap pengkhianatan. Iblis, pada saat itu, bukan sedang menolak Tuhan. Ia menolak perintah yang menurutnya tidak sesuai dengan esensi keadilan dan ketauhidan. Baginya, sujud adalah ibadah, bukan formalitas. Dan ibadah hanya pantas diberikan kepada Tuhan, bukan pada makhluk yang bahkan belum sempat dites integritasnya. Bukankah sujud tanpa alasan adalah bentuk perbudakan spiritual? Tapi malang nasib sang pembangkang. Ia dihukum bukan karena ia salah, tapi karena ia tidak ikut ramai-ramai sujud. Dalam dunia religius, yang suka kompak tapi jarang jujur, kesetiaan lebih penting dari kebenaran. Maka siapapun yang tak ikut tepuk tangan saat langit bertepuk, akan langsung dicap pengacau. Bahkan jika ia sebenarnya sedang membela prinsip yang lebih tinggi, bahwa yang layak disembah hanyalah Tuhan, bukan ciptaannya. Iblis tidak meminta surga, ia hanya minta satu hal, hak untuk tidak pura-pura, hak untuk tidak ikut sujud pada sesuatu yang belum layak disujudkan. Tapi rupanya, di hadapan otoritas absolut, kejujuran pun bisa dianggap durhaka. Dan begitulah, sejarah mencatatnya sebagai yang membangkang. Padahal mungkin, dialah satu-satunya yang jujur, tak ingin bersujud pada ego yang disulap jadi suci. Konon, iblis dulu dianggap makhluk paling angkuh, paling nekat, paling gila. Bayangkan, menolak perintah Tuhan langsung hanya karena ogah sujud pada ciptaan baru. Sebuah pembangkangan metafisik, drama besar. Episode pertama dari sejarah hitam makhluk bernama yang berpikir. Tapi hari ini, iblis menyilangkan kaki di singgasananya yang menyala, sembari tertawa pelan melihat perkembangan manusia. Bukan karena mereka berdosa, itu biasa. Bukan karena mereka lalai, itu wajar.
Tapi karena mereka telah sukses menjadi lebih gila dari dirinya, dengan tetap merasa paling suci. Bayangkan, manusia membakar hutan atas nama pembangunan, lalu berdoa agar hujan turun. Mereka memproduksi hoax setiap hari, lalu menyumbang Al-Quran ke pesantren sebagai amal jariah. Mereka mencaci orang miskin sebagai beban negara, sambil ceramah tentang zakat di Instagram. Dan yang paling menggelikan, mereka menyebut semua itu ujian dari Allah, alih-alih ulah sendiri. Iblis hanya bisa menahan tawa. Karena dulu ia dikutuk karena tak mau sujud, sekarang manusia bersujud sambil mencuri. Mereka menutup kepala, tapi pikirannya telanjang. Mereka membangun masjid megah di atas tanah sengketa, lalu bersujud sambil selfie pakai caption, "Masya Allah, indahnya rumah Allah." Kalau dulu, iblis dituduh membangkang karena terlalu jujur, kini manusia dipuji meski jelas-jelas membohongi Tuhan. Lihatlah politikus yang mencium tangan ulama demi suara, lalu memecat rakyat demi saham. Lihat para pemuka agama yang berdagang mimbar mengubah ayat menjadi alat kuasa. Lihat para pebisnis akhirat yang menjual tiket umrah plus surga dengan skema cicilan syariah. Iblis tepuk jidat. "Aku cuma sekali menolak sujud, mereka setiap hari menolak nurani," gumamnya. Dan betapa terbaliknya dunia ini. Iblis dianggap musuh, tapi nafsu diundang jadi motivator. Iblis dibenci, tapi keserakahan diberi gelar ikhtiar. Iblis dikutuk, tapi kedengkian dijadikan bahan konten dakwah. Kini neraka bukan lagi tempat hukuman. Ia jadi tempat istirahat bagi yang jujur, tapi kalah dalam dunia yang memuja kepalsuan. Sedang surga, entahlah. Terlalu banyak proposal sponsor, terlalu banyak klaim sepihak. Maka iblis pun tertawa, bukan karena ia menang, tapi karena ia sadar manusia telah menciptakan versi baru dari kegilaan yang bahkan ia sendiri tak pernah bayangkan. Bayangkan sejenak, suatu malam yang lengang di tepi api abadi, iblis memandangi bayangannya sendiri. Api menyala lembut di bola matanya, tapi untuk pertama kalinya, ada keheningan dalam dada makhluk yang selama ini dituduh paling gaduh. Lalu ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana kalau aku kembali sujud? Bukan karena menyesal, bukan karena takut, tapi karena ingin tahu apa jadinya dunia jika ia tak bisa lagi dijadikan kambing hitam. Bayangkan esok pagi para ustadz kehilangan bahan ceramah. Tak ada lagi setan menggoda, tak ada lagi iblis memperdaya. Lalu siapa yang akan mereka tunjuk saat muridnya hamil di luar nikah? Saat jamaahnya tertangkap korupsi berjamaah, iblis tersenyum sinis. Karena ia tahu, pertobatannya tak akan dirayakan, tapi justru akan mengacaukan industri religi. Karena kalau iblis bertaubat, mereka harus berhadapan dengan fakta bahwa sebagian besar dosa bukan hasil godaan, tapi keputusan. Bahwa manusia berdosa bukan karena digelincirkan, tapi karena mereka ingin dan menikmatinya. Apa jadinya bisnis rukyah kalau iblis pensiun? Apa kabar industri herbal anti-jin? Bagaimana nasib konten dakwah yang modalnya cuma setan-setanan dan tipuan dunia? Kalau iblis kembali taat, siapa yang akan disalahkan saat suami berselingkuh, saat istri mendua, saat anak mencuri, saat pejabat menyikat bansos? Mereka harus mulai menyalahkan sistem, keluarga, pendidikan, atau lebih menakutkan, diri sendiri. Dan itu jauh lebih sulit ketimbang menuduh makhluk gaib. Karena menyalahkan iblis itu murah dan mudah. Tinggal bilang setan menggoda, dosa lunas. Tangannya yang mencuri, tapi iblis yang masuk bui. Padahal iblis hanya pernah menolak satu kali. Sekali. Dan untuk itu, ia dibakar dalam mitos selama ribuan tahun. Sementara manusia menolak setiap hari, tapi tetap merasa lebih mulia. Karena bisa menangis saat mendengar ayat, meskipun setelahnya tetap licik dalam rapat. Maka iblis berkaca, bukan karena ingin berubah, tapi karena ingin tahu. Jika ia berhenti jadi musuh, maukah manusia mengakui bahwa dosa-dosa itu sebenarnya milik mereka sendiri? Dan jika suatu hari neraka sepi, karena iblis naik haji dan para pendosa kehabisan dalih, mungkin barulah dunia tahu, yang mereka lawan selama ini bukan setan, tapi bayangan buruk dalam diri sendiri, yang tak bisa mereka akui. Malam itu, neraka sunyi, bukan karena tak ada jeritan, tapi karena iblis sedang tak ingin mendengar. Ia duduk di singgasana bara, bukan lagi sebagai raja kutukan, tapi sebagai saksi sejarah, yang telah terlalu lama dituduh, dicaci, dijadikan ikon kejahatan, padahal banyak dari kejahatan itu, tanpa campur tangannya. Untuk pertama kalinya, iblis menatap ke langit dan berucap dengan nada getir, "Wahai Tuhan yang Maha Tahu, tengoklah mereka yang paling sering menyebut namamu. Tapi lihatlah, apakah engkau masih mengenali dirimu dalam perbuatan mereka?" Lalu iblis menyodorkan daftar panjang. Namamu digunakan untuk memaksa pernikahan anak di bawah umur. Namamu dipakai dalam nota pembebasan pajak para konglomerat wakaf. Namamu dicetak di baliho politik, dicatut di kontrak-kontrak proyek halal haram. Namamu dijadikan jaminan hutang negara yang dikorupsi beramai-ramai. Namamu disematkan dalam setiap ceramah yang menebar benci dan ketakutan. Iblis tak sedang menggugat untuk dibenarkan. Ia tahu ia makhluk terkutuk. Tapi kali ini, ia berdiri di tempat di mana kejujuran tinggal sendirian. "Ya Tuhan," kata iblis lirih,
Hambamu telah menjadikan namamu semacam brand value. Mereka menempelkan engkau pada produk, pada kekuasaan, pada ideologi. Dan anehnya mereka menyebutmu dengan takbir setiap kali menyakiti sesama. Tuhan diam. Bukan karena tak tahu, tapi karena jawaban dari pertanyaan itu justru ada pada kita. Kita yang tiap hari menyebut nama Tuhan tapi lupa memelihara sifatnya. Iblis selalu menunduk, bukan karena tobat, tapi karena sedih. Kalau dulu aku diusir karena menolak sujud, bagaimana dengan mereka yang sujud setiap hari tapi menindas, memfitnah, dan menjarah atas namamu? Ia menatap langit untuk terakhir kalinya malam itu, lalu berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh hati yang masih punya nurani, "Ya Tuhan, jika dosa-dosa mereka engkau maafkan hanya karena mereka menyebut namamu, maka izinkan aku bertanya, apakah engkau lebih mudah dibujuk oleh kata-kata daripada oleh kebenaran yang disembunyikan oleh mereka?" Dan dengan itu, iblis pun pergi, bukan ke neraka, tapi ke tempat di mana ia tak lagi dibutuhkan. Karena manusia sudah cukup jahat tanpa dia. Jika kau merasa terusik membaca ini, mungkin bukan karena tulisan ini terlalu berani, tapi karena kau tahu dalam hatimu sendiri, ada bagian dari iblis yang sedang mengangguk pelan. Dan diam-diam mengakui bahwa ternyata iblis lebih baik daripada manusia.